Masih nunggu lagi nih. Bapak Ketua DKM Masjid Baitul Salam, Bapak Sudi PDI, Bapak Sekretaris, Bapak Ketua Harian Masjid Baitul Salam, Bapak Imam, Bapak Sekretaris Masjid Baitul Salam, Bapak Komisaris Saudara Sosial, Bapak Bendahara, Bapak Staf Video yang terlupakan, Bapak Ketua RT 14, Bapak Wali Soni, Bapak Sudirman, RT 02, Bapak Jo, Bapak Mutado, dan semuanya saya hormati. Pertama-tama dan intinya kita bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih kita nikmat kesehatan sehingga memudahkan langkah kita menuju ke masjid kita untuk melaksanakan rutinitas kita yaitu melaksanakan sholat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tersanjung lakukan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu hormati, sebagaimana undangan sampaikan oleh Ketua DKM Masjid Baitul Salam bahwasanya pada malam ini kita akan mengadakan pembicaraan pembahasan mengenai hal untuk pembangunan masjid kita. Sebab itu sekali lagi saya membacakan beberapa suasana berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Ketua DKM Masjid Baitul Salam, yang ketiga adalah nanti pembahasan, yang keempat doa dan yang kelima penutup. Baiklah, untuk mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita buka acara kita malam ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan Ketua DKM Masjid Baitul Salam pada Ustaz Rashid Indra MPDI, waktu dan tempat dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulun ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak yang saya hormati, pengurus Masjid Baitul Salam, wabil khusus Bapak Ketua RT 02, Bapak Ketua RT 14, kemudian diwakilkan juga ada RT dari RT 06, dan juga Bapak Haji, para bidang-bidang Masjid Baitul Salam pada malam hari ini berkesempatan hadir. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini, majelis musyawarah ini, menjadi salah satu wasilah diampuni dosa-dosa kita dan semuanya menjadi saksi nanti di akhirat karena kita terpilih sebagai hamba Allah yang memakmurkan masjid rumahnya Allah ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam pada sisi Allah. Hadirin rahimakumullah, saya hormati. Terima kasih sudah hadir malam ini. Kita kumpul mungkin ya santai saja, tapi niatnya tetap serius, tujuan kita fokus. Dimana niat kita pastinya sama-sama menghendaki kebaikan. Bagaimana Masjid Baitul Salam ini bisa semakin ramai, semakin hidup, makmur, dan semakin terasa manfaatnya untuk masyarakat sekitar kita. Yang pertama saya sampaikan soal SK atau pengurusan, yang mana kita sudah buat strukturnya Pak ya. Itu sudah bagaimana sudah kita bisa lihat. Mungkin ada di antara kita nama-nama yang sudah tercantum di situ. Mudah-mudahan bisa kita amanah dalam menjalankannya.
bukan hanya jabatan, tetapi agar jelas kita pegangan kita dalam melakukan Masjid Baitus Salam ini, sehingga siapa berbuat apa, kemana koordinasinya, ya, supaya kalau ada urusan masjid kita tidak bingung dan tidak saling menunggu. Kemudian yang kedua, kita juga sudah sepakat yang mana organisasi itu harus ada slogan, Pak ya. Harus ada slogan, harus ada moto, harus ada visi misi, yang mana pada malam hari ini akan saya sampaikan. Moto dari masjid kita ini adalah yang tua menyayangi, yang muda menghormati. Ini kita insya Allah akan bikinkan nanti, kita tempelkan di masjid, sehingga nanti yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Mana kita ingin kita hidupkan masjid ini, senior membimbing yang dengan sabar, yang muda bergerak dengan adab. Kalau ini kita jalankan, insya Allah suasana kita, masjid kita semakin tentram, semakin makmur. Kemudian slogannya ini saya buat mungkin agak sedikit berbeda, Pak ya. Ini adalah dilarang merokok di area masjid. Ini slogan kita. Jadi bapak-bapak yang mungkin merokok tidak, ya bukan ini Pak ya, tetapi ini menjadi slogan kita agar kita tidak merokok di area masjid. Jadi kita bukan melarang orangnya, tetapi menjaga kenyamanan dan adab rumah Allah ini hingga semua merasa tenang. Ya pastinya nanti kalau di dalam masjid ini ada anak-anak, ada lansia yang mungkin tidak bisa kena asap rokok, itu juga itu tidak terganggu seperti itu. Ya. Kemudian untuk visi kita sementara ini satu dulu, kita satu sudah visinya, yaitu adalah meramaikan masjid. Jadi bukan hanya ramai bangunannya, tapi ramai ibadahnya, ramai kegiatannya, dan juga ramai dengan adanya kebersamaan. Ya, Masya Allah, kita sudah ada Jumat Berkah, sudah ada kajian ilmu, ada yasinan dan seterusnya. Itu semua adalah salah satu cara kita untuk mencapai itu. Kemudian untuk misinya kita mulai dari hal-hal yang rutin saja, yang sederhana. Kita tadarus Al-Quran ya malam Ahad itu, dan mohon untuk malam Ahad ini kita yang sudah bisa mengaji untuk mengawali anak-anak itu bisa ketika tadarus. Selama ini waktu itu pernah diawali satu topik ya, itu lebih enak. Jadi kita yang sudah lancar mengajinya sebelum anak-anak, mohon untuk mengawali ngaji tadarus itu malam Ahad ba'da isya. Nanti setelah itu mau pulang ya silahkan, mau sambil membimbing anak-anak juga ya itu lebih utama seperti itu. Kemudian kita juga akan tetap menjalankan kajian fikih Pak ya, kajian fikih. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah nanti ada kajian-kajian yang lain dari ustaz-ustaz yang lain yang sudah berjalan. Ini adalah Gus Lutfi Pak ya, dari Pondok Pesantren Al-Hikmah. Kemudian nanti kita akan aktifkan kembali Pisma kita Pemuda Islam Masjid. Kemarin sudah koordinasi dengan Adi Rizki, Pak Reki ya. Pak Reki kan di bagian kaderisasi, mohon kembali diaktifkan agar pemuda-pemuda kita tertarik ke masjid ini. Datang Pak Haji? Ya, boleh. Kemudian kultum selama ini yang mengisi hanya saya, Pak Muziono dan Pak Zul ya. Jadi ke depan mungkin di antara bapak-bapak jangan sampai kaget kalau nanti saya jadwal seperti itu. Jadi beliau nanti walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Jadi walaupun pakai teks, walaupun hanya 5 menit, 6 menit tidak apa-apa, 7 menit. Jadi yang penting kita sampaikan kebaikan. Kadang-kadang yang singkat itu lebih mengena dalam hati kita. Terus terlalu panjang kan ini ada Mas Fauzan nih, masih muda, mungkin nanti kalau kami jadwal kita siap bismillah gitu. Ini bapak-bapak yang lain juga akan kami jadwal insyaallah. Kemudian yang ketiga, agar kita juga nanti agar tidak capek sendiri, maka kita akan buat tupoksi yang mana ini Ustaz Umam selaku sekretaris insyaallah sudah mengeprintnya, sudah membuatnya. Nanti kita akan sama-sama tanda tangan dan bagikan pada program beda-bidang yang lain, sehingga
kita semua tahu tupoksi kita masing-masing di bidang masing-masing, sehingga perannya juga sesuai dengan tupoksi kita. Kemudian yang keempat, kita jangan sampai untuk selalu bermusyawarah. Insya Allah nanti 1 bulan sekali atau beberapa bulan sekali itu kita ada musyawarah. Jangan sampai kita nanti tidak ada evaluasi setiap bulannya atau per 3 bulan seperti itu. Nanti ada rapat besar juga akan kita adakan per 6 bulan sekali. Itu semua kita akan undang. Kalau yang per bulan atau 3 bulan itu mungkin bidang-bidang aja nanti kita, ketua-ketua bidang nanti kita undang seperti itu. Kemudian yang kelima, untuk rukma. Nah ini nanti pembicaraan rukma ini mohon kepada Mas Asep yang sudah kita kukuhkan sebagai ketua rukma kita, menggantikan almarhum Pak Romadi rahimahullah taala. Kita doakan semoga almarhum senantiasa diampuni dosa-dosanya, diterima ibadahnya, beri hamba masuk ahli surganya. Karena beliau adalah salah satu yang menghormati juga dan menjadi wasilah terselamatkan beliau di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Nanti rukma untuk sampaikan apa-apa yang menjadi teknisnya nanti. Kemudian yang terakhir mungkin terkait rukma ini juga ya, nanti ada keluhan apapun saya serahkan kepada Mas Asep gitu. Ya mungkin ini bisa saya sampaikan selaku Ketua DKM, selaku untuk sambutan atau arahan saja. Mudah-mudahan apa yang kita urus ini menjadi amal jariah dan Masjid Baitul Salam makin ramai, makin nyaman dan membawa keberkahan untuk lingkungan kita. Sekali lagi terima kasih teman-teman Bapak RT, RT dan Bapak yang lainnya yang pastinya harus istirahat tapi tetap memenuhi undangan ini. Dan saya mohon maaf apabila jamuannya hanya kopi dan gorengan saja, tidak ada yang spesial, jadi dan tidak mengurangi semangat kita dan keusahaan kita. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangannya. Saya akhiri, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan Bapak Ketua DKM Masjid kita, Ustaz Basit Dalam FPDI. Selanjutnya tentunya ada pembahasan saya kembalikan kepada sekretaris kita Ustaz Muhammad Sani sampai duluan yang akan membahas atau apa yang akan dibahas. Silakan Ustaz. Langsung ke pembahasan rukma. Langsung ke rukma. Ya, siap. Silakan Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, saudara sekalian yang saya hormati, saya selaku Ketua Rukun Kematian mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena dikukuhkan menjadi Ketua RKM. Dan untuk itu hari ini kita mengevaluasi gimana cara-cara untuk teknis dalam mengurus jenazah dan alat-alat kematian kita. Nah, saya kan baru di sini ketua. Jadi ketua yang sebelumnya saya belum tahu caranya gimana. Tiap RT ini apa langsung jadi satu di masjid, apa diurus per RT, Pak? Ya, selama ini ya kita melihat realisasinya dari bendahara Pak ya. Jadi bendahara Haji Ismail Fiti dan buku besarnya Pak ya. Ada buku besarnya itu memang walaupun dia warganya itu membayar iuran, tetapi itu nanti dijelaskan ya, ada keterangan di RT mana seperti itu yang rutin seperti itu. Jadi bisa kelihatan mana yang rajin iuran, yang dan mana yang tidak. Terutama dia dari RT mananya seperti itu. Jadi jelas. Jadi walaupun di sini alat-alatnya ada di sini, ya alat-alat itu digunakan gratis Pak ya. Boleh dipakai, taruh alat segala macam itu silahkan. Tapi nanti mungkin iuran itu nanti digunakan untuk beberapa hal ya, seperti pembelian papan, kain kafan, kemudian menggali kubur dan seterusnya gitu. Jadi masjid hanya sifatnya koordinatif. Jadi RKM ini punya organisasi kita sendiri yang bekerja sama dengan Masjid Baitul Salam. Masjid Baitul Salam
menjadi sarana wadah untuk menjalankan RKM itu. Jadi pengambilan dana itu dari tiap RT atau langsung setor ke bendahara? Kalau kemarin itu ada yang menyetor ke bendahara, ada juga yang melalui RT 14, RT masing-masing seperti itu. Nanti RT itu harapannya menyetor ke bendahara juga sebenarnya gitu. Nah, program saya ini saya buat tiap RT ngambilin dananya masing-masing, gimana Pak? Setuju apa enggak Pak? Tergantung rumahnya, ketuanya. Bagaimana teknisnya ketuanya? Jadi begini. Jadi ini Pak Sasep ini sudah kita kukuhkan. Jadi silahkan Pak Sasep berikan teknisnya kepada kita semua. Jadi sampaikan aja apa yang sudah Pak Sasep konsep gitu. Nanti kita Silakan Pak, untuk Pak jika ada permintaan kalau mana Pak udah dulu. 20 menit belum ada. Silakan Bapak. Boleh makan boleh tak? Ambil silakan. sambil ya. Itu banyak. Ini tergantung dari Pak Sasep. Jadi gini programnya Pak RT. Programnya itu di Pak RT sendiri yang mengelola dengan menarik iuran RKM tiap warga per kakak. Nah setelah itu ya ketahuan siapa yang bayarnya. Nanti Pak RT sendiri yang mengelola. Pak RT bikin bendahara sendiri boleh, bendahara masjid boleh. Ya. Yang selama ini kita pihak RT ini kalau terlibat mengkolek lah ya, mengkolek apa untuk kepentingan itu. Karena gini, di dalam RT 02 aja itu 3 terbagi pecah, mulai dari pertengahan damai karya ke atas kayu menurut bunga emas kebanyakan arah bunga emas. Itu juga di mana di masjid kita sini mulai dari perumahan ke sini kebanyakan nggak banyak Pak sebenarnya. Tapi maksud saya di pembagian ini kan yang biasanya sudah dibuat sama tim rukun rakyat. Nah, seperti orang bapak itu kan ada yang bagian di apa untuk menagihnya gitu. Silakan monggo berapa persen dari penagihan biasanya itu ada untuk uang rokoknya, untuk uang jalannya. Ya, selama ini juga gitu tidak salah di arama itu Pak. Ada masalah. Tapi kira-kira aktif nggak itu Pak warga? Bisa aktif Pak. Karena kalau pihak kita yang nagih kadang-kadang nggak ketemu Pak. Tapi kalau pihak dari rukun kematian langsung atas nama masjid itu jalan. Karena kan ini berbagai RT ya. Kadang ada yang nggak kenal, nadanya kadang orang warga nggak mau. Ada juga gitu. Kalau ada listnya sudah sama Pak Ratmo. Udah Pak sama Pak Walu aktif ya Pak. Listnya yang sudah ada kan sudah terdaftar nama-nama yang bagian sudah masuk di kematian, cuma tidak ada yang nagih karena memang vakum. Beliau sendiri almarhum Pak RT juga nggak berjalan nagih gitu. Nah itu makanya biar efektif kalau dibikin per RT kan lebih dekat warganya sama. Jangan Pak RT yang nagih lah. Pak RT suruh siapa yang dekat sama warga itu nagihin nggak apa-apa. Ya bisa aja sih Pak. Nah, maksud saya gini, kita koordinasi. Siapa orang bapak penunjukan bapak yang untuk Enggak. Tiap RT aja. Kalau saya nunjuk orang saya, nah, misalnya dari RT 14 suruh nagih ke sana, itu nggak bakal ketemu karena nggak kenal. Ya justru dari RT 2 aja nanti kita tunjuk RT 2 siapa. Nah, gitu Pak. Itu juga RT 14 siapa. Gitu.
kumpulan. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kami dari RT 14 rencananya dan itu persiapannya sudah Pak untuk pengambilan. Jadi nanti kita tetap di bawah naungan Rukna Darussalam. Tapi untuk administrasi mungkin kita sendiri. Artinya nanti di RT kami buat tim untuk penagihan, terus ada bendaharanya juga mungkin Pak. Tapi kita tetap lakukan ke Darussalam. Artinya tetap kita di bawah naungan Masjid Darussalam ya mulai banyak. Nah, nanti kalau memang disetujui, ya mungkin kita bisa jalan lagi seperti itu Pak. Artinya setiap RT ini kita berdiri sendiri untuk penggalangan dana, tapi tetap kita laporkan ke Rukna Darussalam ke bendahara ya Pak ya. Jadi kalau misalnya syukur alhamdulillah kalau misalnya itu nanti bisa berjalan itu 2 bulan ya Pak. Jadi si tim yang nagih, petugas yang nagih juga kenal bahwa ini RT 2 atau RT 6 atau RT 14 gitu kan. Jadi kita mau nimbulin itu apa namanya, oh kami ini RT 14 ini harus kenal gitu kan, walaupun di bawah naungan kan Masjid Darussalam. Nah, sepertinya itu saja Pak yang bisa saya sampaikan dari RT 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Gimana kalau Pak RT yang lain? Bu RT? Silakan di sana gimana? Sudah itu aja. Hidup dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, jadi sekedar untuk menambah wawasan kita biar lebih maju lagi. Jadi ini ya, kemarin sudah kita buka itu salam antara saya, Ustaz Ida dan Pak Riki tentang karena yang sangat krusial itu memang hukum kematian Pak, karena langsung berhadapan dengan masyarakat. Jadi kemarin gambaran kita itu karena Pak Rahmadi sudah meninggal, kita gantikan Bapak Supriyono. Beliau tidak bersedia. Sebenarnya cocok lah beliau itu, satu berpengalaman, keduanya emang orang pribumi Pak ya, sebenarnya cocok. Tapi kita nggak bisa memaksa Pak ya, karena ini kan panggilan jiwa. Jadi ini namanya panggilan jiwa, kita dibuat makanya kalau kita paksanya tidak maksimal bekerjanya. Kita cari yang lillahi ta'ala. Nah, kebetulan, nah ini kita berpikir Mas Asep. Nah, maksudnya apakah ada lagi kandidat selain Mas Asep? Syukur-syukur itu kalau ada itu yang kayak pas tadi lah, pribumi orang lama menguasai daerah itu. Tapi kalau yang sama sekali tidak ada, ya tidak ada kan satu pun jadilah itu. Jadi Mas Asep lah itu gambarannya. Jadi kira Bapak ada nggak pandangan selain Mas Asep kira-kira yang mampu dan amanah, emang lillahi ta'ala kematian. Kalau tidak ada ya kita lihat Mas Asep. Itu kira-kira Pak. Tidak ada gambaran Pak selain Mas Asep yang sedia. Di sinilah yang ada di sinilah. Jadi kalau tidak ada gambaran ya kita bukan sebagai hukum kematian, walaupun masih muda dan dia juga sibuk Pak dagang maksudnya. Kalau pasukan dia sampai itu maksudnya. Tapi ya kalau memang Mas Lillahi ta'ala ya kita alhamdulillah ya bersedia. Nah, kemudian ini yang dimaksud tadi ya Pak RT 14 kita bernaung di Masjid Darussalam, maksudnya itu ketua rukun kematian dari RT 1, RT 02, 04, 014 dan sebagainya, itu ketuanya itu kita ambil dari nginduk di Darussalam itu Mas Asep. Kemudian untuk bendahara kita ambil dari RT tersebut Pak. RT 01
14 siapa, RT 02 siapa, dan RT yang lain itu siapa. Nah, contohnya ini, nah untuk bendahara, jadi untuk selama ini kan bendaharanya juga berganti-ganti. Nah, jadi saran saya, Pak Piti kan sudah memegang bendahara masjid, saya bendahara masjid diganti saja, jangan Pak Piti, biar lebih fokus. Pak Piti juga sibuk Pak ya, suka sini kan. Nah, orang lapangan, orang yang benar lapangan. Nah, jadi gambaran saya sama Ustaz tidak kemarin itu gambaran itu yang orang lapangan kayak Pak Riki. Nah, Pak Riki itu kan orang lapangan bahasanya itu, dia juga bisa standby. Nah, mungkin dari sisi finansialnya juga Pak Riki Bisa nombor. nah kira-kira lah, ya ngobrol sanggup lah, tapi belum ada patok untuk itu dia siap ngomongin dulu. Nanti belum ada kain apa dia siap ngomongin, kita udah ngomong dia siap ngomongin dulu. Dan itu majuan bersama. Sebenarnya Pak Piti juga sama-sama bisa berkat, dia kan lebih sibuk, biar lebih fokus lah maksudnya. Jadi Pak Piti itu untuk masjid, nah untuk hukum kematian, untuk RT 14 itu Bapak Riki. Nah, jadi nanti koordinasi. Nanti untuk RT 02 terserah siapa Bapak siapa. Nah, terus untuk penagihannya nanti Pak Ketua Aset atau Pak RT yang monitoring. Di berdua ini milih siapa yang berhak menagih untuk penagih syukur-syukur Pak, nanti kita buatkan khusus penagih makanya bikinin budget rompi lah, jadi biar resmi lah di rompi untuk penagih kematian 14 gitu. Berapa orang nanti kan ada untuk transportnya itu kira-kira. Nah, tapi pada dasarnya nanti nginduknya di itu salah, ataupun nanti dari semua bendahara ketua itu kompak, kita dapatnya bulan ini berapa. Ya kemarin kita udah hitung Pak. Jadi RT 14 itu kalau nggak kemarin ada 200 kakak Pak ya. 200 kalau aktif sebulan 10.000 itu 2 juta Pak ya. Sebulan dapat 2 juta dari RT 14. Nanti bisa kita optimalkan. Seandainya nanti RT 14, RT 02 kok nggak ada dananya, RT 14 ada, saling membantu. Kan sudah ganti lagi. Jadi saling, jangan sampai ada orang meninggal kita nggak ada untuk fasilitas tadi itu Pak. Jadi saran tadi itu biar lebih optimal tadi seperti itu Pak kira-kira. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Mas Topik, Pak Ustaz. Gimana Pak RT? Itu kira setuju nggak bendaharanya? Pak Riki, buat Riki, Kita kasih kesempatan bagi tuan rumah. Ya, masukannya. Bendaharanya yang setuju Mas Asep yang menyetujuinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, mohon maaf kepada para bapak dan saudara sekalian. Saya agak telat karena tadi ada warga yang saling sengketa, jadi kami menyelesaikan masalah itu dulu, dan ini belum total selesai, terpaksa kami tinggal di RT 7 mengenai rukun kematian. Ini betul dulu bendahara rukun kematian. Ketuanya sudah ada kan ya? Baru mau dibentuk sudah. Bentuk dulu bendahara rukun kematian masjid. Ya. Nanti sekretarisnya itu yang bisa kerjasama sama ketua sama bendahara. Nanti ditunjuk saja siapa. Soalnya kalau misalnya dimusyawarahkan itu nanti nggak sinkron. Jadi ketua silakan menunjuk siapapun. Ini nggak ada pribumi, nggak ada orang lama karena ini orang lama semua ini. Yang baru belum bisa jalan. Perlu para bapak dan saudara sekalian ketahui bahwasannya RT itu punya kewajiban menjaga kebersihan makam. Jadi setiap RT per bulannya itu wajib setor ke
rukun pemakaman RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi setiap RT wajib setor 50.000 per bulan. Jadi setahun 120.000. 600.000. Dan itu memang sudah berjalan. Nah, vakum karena di RT 14 ini ketua RT-nya sama-sama kita ketahui, Pak Omo juga masih baru, terus Pak Romadi sudah nggak ada. Jadi maksud saya itu nanti dikoordinir oleh RT penagihan rumah seperti RT 02. Ini kalau juru tagih yang nagih ke wilayah itu nanti rancu karena damai karya ke atas itu ke Nurul Iman, Pak Maharuf, Pak Sarwan itu ke Nurul Iman, Ratno. Nah batas itu ke bawah itu yang Muslim itu ke Baitul Salam. Bunga Mas itu ke Arafah. Sebagian bunga Mas di Arafah. Artinya RT 02 ini terpecah dari tiga kelompok rumah. Jadi yang bisa mendelegasikan itu ketua RT. Jadi Pak Sudir minta tolong itu nanti untuk wilayah yang ke Baitul Salam siapa, terus yang ke Arahma siapa. Kayaknya kalau ke Arahma itu nggak susah-susah amat lah ya. Terus yang ke Nurul Iman ini memang ada dari Risma itu juru tagihnya. Kalau di Nurul Iman itu Risma yang tagih dengan acuan ketua RT. Terus seperti RT 14 itu sudah terbentuk hari itu. Terus untuk RT 06 ini mungkin juga ke Nurul Falah ya sebagian. Itu Bu RT wajib mendelegasikan juru tagihnya. Jangan sampai warga kita itu tidak ikut rukun kematian karena mati itu wajib. Jadi jangan sampai nanti sudah meninggal yang hidup ini yang bingung ini sumber dananya dari mana, karena nyangkut masalah dana ini. Yang gali makam itu harus dikasih jadi. Terus kain kapan karena kita nggak bisa menenun sendiri itu harus beli, perlengkapan lainnya juga harus beli, dan semua pembelian itu harus pakai uang. Jadi kita galakkan kepada seluruh masyarakat itu wajib ikut rumah. Jadi minta tolong pada rekan-rekan RT untuk dapat mengkondisikan warganya. Jadi kita kasih pengertian pada saat orang itu, warga kita itu tidak ikut di dalam rumah, itu kita kasih pengertian supaya dia bisa tahu. Dan kalau memang beliau itu tidak ikut rumah di Baitul Salam atau Lima, itu dibuatkan surat perjanjian bahwa dia itu tidak ikut dalam rumah. Seperti pembelian makam itu, yang tidak ikut beli makam buat surat pernyataan. Saya kira ini sangat ini ya, karena Baitul Salam ini kayaknya sudah agak minus ya Pak ya. Ini bendahara rumahnya itu sampai geleng-geleng kepala ya. Tempo hari waktu kita buat menara itu tinggal 3.800.000 ya Pak ya, 3.800.000 dikurangi, yang tinggal juga nggak mau disetor itu, nggak mau disetor. Jadi saya mohon dengan hormat lagi sangat pada Bapak dan Ibu Ketua RT untuk dapat mengkondisikan warganya
Nah nanti seperti RT 05 itu RT-nya kurang proaktif, jadi nanti saya coba untuk pendekatan ke ketua RT-nya, warganya itu mau diikutkan ke rumah, karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasanya pada saat tidak ikut rumah itu kasihan sama ahli musibah, iya banyak pengeluaran. Saya kira itu sementara pandangan saya. Jadi Mas Riki kita bakukan jadi bendahara di rukun kematian Masjid Baitul Salam. Jadi untuk bendahara di tingkat RT masing-masing, silakan Pak RT menunjuk siapa yang menagih dan siapa yang didelegasikan untuk jadi bendahara. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mungkin setelah saya dituduhkan sama Pak Kalim menjadi bendahara, mungkin saya ada masukan dikit buat Pak RT dan teman-teman. Mungkin yang saya bisa ajukan nanti, manakala saya mempunyai data yang setor gitu, itulah data yang saya berikan, yang saya kasih fasilitas bantuannya. Dan itu juga minta tolong bantuannya setiap RT memberikan surat kuasa kepada orang yang tidak mau ikut rumah. Jadi kami sebagai pengurus rumah, insya Allah amanah dan insya Allah tidak ada gangguan apa-apa bila kami dituntut. Mungkin banyak contoh-contoh sebelum ini yang bermasalah gitu. Bahkan disalahkan mana rumahnya ada rumahnya. Padahal kami berusaha semaksimal mungkin. Mungkin itu mungkin nanti bisa kita kolaborasi ya RT dengan kami pengurus rumah yang baru ini. Mungkin itu aja. Mungkin ada tambahan selesai rumah ini apa yang mau dibahas. Mungkin kalau tambahan sedikit sih, sementara ini setelah rumah ini clear itu alhamdulillah wa syukurillah. Dan ini pertanyaan sedikit nih kepada Pak Kalim. Kami ini habis ini kami mau dikubur kemana nih? Nah ini, jadi minta kami juga bahkan sanggup ingin bersama-sama menyelesaikan masalah tempat kuburannya itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langsung aja ya, mengenai pemakaman. Ini memang kemarin itu ada racunnya begini. Setelah pemakaman yang pertama itu batal karena tidak disetujui oleh warga sekitarnya, maka tim itu meminta minat lagi untuk pemakaman itu di Cimaman. Pertama itu izin lingkungan itu sudah didapatkan, tapi ada salah satu yang belum tanda tangan. Rupanya satu ini saksi kunci, pelaku kunci, dia yang punya tanah untuk jalan ke pemakaman itu. Terakhirnya dia tidak menyetujui untuk lewat itu. Ambillah sikap yang kedua, yaitu jalan yang sudah ada dan melalui jalan itu ke pemakaman wilayah setempat. Pada saat itu Pak Joko, terus Pak Sudirman ya, Pak Subarjo waktu itu lagi sakit, dan siapa lagi kawan-kawan yang lainnya itu sudah berusaha memediasi
mediasi rapat di masjid, di musola dekat dengan pemberian tanah makam itu. Warga setempat itu pada prinsipnya tidak setuju. Tapi pada saat Palapas 10 itu juga beli di situ, tidak disetujui untuk lewat di jalan itu, tapi beliau nekat, nyatanya terkubur sampai sekarang. Artinya kalau memang nanti itu ada yang meninggal, sebelum itu secara resmi itu selesai permasalahan itu, kita rencananya pakai jalan itu. Jadi nanti kita pakai dikawal dari polisi atau apa sebagainya, dan kita sudah berusaha memediasi, menemui Babinsa, Babinsa Tipas, dan lurah setempat. Lurah Banjarbaru pada saat itu akan memediasi, tapi sampai hari ini belum ada titik temu. Jadi intinya kalau memang itu pemakaman itu segera akan digunakan, ada ahli waris yang kalau yang tinggal ikut aja dia dimakamkan dengannya, ahli warisnya menyetujui untuk dimakamkan di Cimemen, kita bersedia awal sampai selesai. Dan ini lagi dalam proses mediasi. Jadi karena lurah setempat itu sudah menandatangani akte PJB, perjanjian jual beli, di notaris bahwa tanah itu diatasnamakan Pak Sudirman atas nama warga untuk pemakaman. Jelas di situ itu dalam PJB, perjanjian jual beli itu di notaris, itu tanah itu kita beli untuk makam. Saya kira itu sementara para bapak dan saudara sekalian. Kalau memang agak ribet dikit Pak, tapi kita bertanggung jawab. Artinya kalau memang ada ahli warisnya yang ingin dimakamkan di Cimemen, kita tetap kawal. Apapun yang terjadi tetap kita kawal. Saya kira itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas perhatiannya Pak Jenderal. Saya mau bertanya ke Pak RT 6 ini. RT. Ibunya apa itu? Kayak mana kira-kira itu disetujui nggak kalau per RT ngambil sendiri? Gini loh Mas, maaf ya, Ya. bukan per RT ngambil sendiri. Artinya memang per RT, tapi yang mendelegasikan juru tagihnya itu RT. Iya benar. Nah, ya memang harus seperti itu. Tapi kan ada kayak Pak Sudir tadi nggak mau. Bukan nggak mau Mas Sudir ini. Nggak mau. Coba disimak bahasanya, disimak. Bukan nggak mau. Artinya begini loh, minta diklarifikasi, dipasterkan itu yang ikut Nurul Ikhwan mana, ikut Baidul Salam mana, ikut arah mana. Nah yang tahu itu RT-nya. Itu loh maksudnya. Pada dasarnya Bagiannya. intinya Iya, sudah ada. intinya harus punya juru tagih sendiri. Iya begitu Mas. Nanti koordinasi dengan RT. Pak RT 2 yang ikut siapa aja, kan ada datanya tuh gitu. Nah, juru tagihnya tahu ABCD sampai sekian, RT 2, RT lain juga begitu. Kalau yang mungkin juru tagihnya udah paham kan ini. Sebenarnya yang juru tagihnya anak orang 14 kan RT 2 nggak perlu. Kalau warga situ sendiri mungkin nggak perlu. Berarti setuju semua ya tiap RT-nya? Bukan tiap RT Pak. Iya. Maksudnya Pak RT-nya mau semua. Iya, yang cara itu begitu. delegasikan ya. Iya. Yang muncul RT-nya loh. Masalah kalau nggak mau nggak jalan. Nah, iya, berarti itu Di sini kuncinya. kan kuncinya mau apa enggaknya. Iya. Tugas ketua rumahnya kan begitu, kasih masukan terus ke Pak RT-nya. Ya. Kalau saya selaku bendahara, mana yang masuk Terima. itu saya terima, ya kan? Saya aplikasikan dengan amanah, itu aja data. Terus kemarin saya agak ini sih sedikit ini ya masuk aja bukan ini ya.
kan ya sempat udah saya singgung seperti ini dan kita ya kalau siapa tahu jadi solusi juga sebagian ibu-ibu pengajian ini kan ada katanya ini juga kan ada bisa diinikan gimana koordinasi kan setiap berapa hari kan seminggu sekali ada pengajian. Maksud saya coba komunikasi dengan ibu-ibu itu kan bisa jadi meringankan juga ditagih atau yang harusnya ditagih karena dia kesini bayar udah dengan ibu-ibu atau itu kira-kira solusi bisa jadi ini juga karena lumayan tuh berapa persen yang udah bayar di situ. Jadi harus koordinasi dengan ibu-ibu. Ibu-ibunya juga mencakup ada bayar terus. Ada ibunya. Ibu pengajian kan dia kita nggak perlu nagih lagi kalau kita langsung inisiasi B warga mana gitu nggak perlu nagih. Dan lagi ibu juga malu kalau masih ibu. Ini Pak ya. Jadi kita itu udah selama pemungutan pusat proses sudah 2 kali duduk bersama ibu pengajian ya. Iya. Jadi kemarin kita P1 intinya itu dari 2 kali itu kita pengen gini loh, ibu-ibu pengajian itu kita atur ada koordinasi dari kita monitoring kita masuk setahun minggu mereka atau gimana bagusnya. Intinya dari bahasa-bahasa pengajian menolak. Dia udah berdiri sendiri, kita ngadain pengajian sendiri. Sebelum kita jadi pengurus kita itu, karena kita masih muda kan ya, dia udah tua-tua itu kan. Intinya dia itu kolot lah. Dia tuh nggak mau diatur ikut aturan kita, dia mau berdiri sendiri. Waktu kita mungkin digojok, udah digojok. Namanya ibu kita sendiri ya, kita ngomong 1 dia ngomong 10 kan. Itu remote. Jadi intinya dia nggak mau aturan. Udah gini aja. Balik. Menengahi. Menengahi. Kita nggak usah melebar kemana-mana. Artinya kita fokus ke masyarakat. Jadi perkakar ya, perkakar. Jadi nggak usah ini nanti ada kelompok pengajian apa, kelompok pengajian apa kita libat, jangan. Kalau dia punya gagasan arah ke situ, ya alhamdulillah kita dukung. Jangan kita libatkan ke situ. Kita punya program sendiri. Artinya pengajian ibu-ibu itu bagian dari Baitul Salam juga. Artinya jangan kita berbani pemikiran dia. Ibu-ibu mau ngaji aja bersyukur. Artinya kita fokus saja ke masyarakat perkakar. Jadi jangan melebar kemana-mana, nanti nggak selesai nih sampai subuh. Iya, betul. Saya kira itu. Terima kasih. Itu luasnya berapa ini Pak? Yang dia Cimamen 5 rantai. 2 meter. 5 kali 4 Ya. Izin Pak Ali. Iya. Jadi teknisnya nanti kami ini sebagai rumah DKT nih, atau ada musibah ada yang meninggal. Mungkin kami lah ketua rumah lapor ke Pak RT. Nah kalau terus si Pak RT kami si ahli waris sanggup dikuburin ke Cimahi sana. Cimamen. Pak Ali Cimamen. Nah itu mungkin Pak RT langsung lapor ke Pak Ali nih Pak. Iya. Nah, gitu ya proses prosedurnya ya. Iya. Nah, jadi mungkin kami minta dikawalkan gitu, Iya. dibimbing. Nah nanti kalau sudah reda, kita bentuk rukun pemakaman di sana. Iya. Tukang galinya orang sana. Iya. Ya, agak kejauhan ya Pak. Iya. Ya. Selama ini teknisnya mungkin gitu aja. Rumah. Karena ini untuk beli makam itu duitnya udah banyak ini, mau untuk bikin apa gitu, modasi segala macam sudah siap duitnya. Ya Pak Hadi ya. Berdarah nih. Udah siap. Jadi kalau tinggal klik aja. Kalau sudah ada yang dimakamin di situ, cepat kita bagusin jalannya, kita fondasi. Tapi kalau sementara ini belum ada Pak Ali. Apanya? Yang dimakamin di sana. Belum ada yang mau. Belum ada yang mau. Keluarga ini nggak mau ya Pak Di? Sementara Nggak gini, boleh. di situ kan ada 5 pemakaman termasuk pemakaman kita. Di sini
pemakaman kita beli paling ujung. Di sini membentang ini ada 3 pemakaman, Sinar Semendo, Wai Halim, Palapa 10. Di sini makam tua dari warga situ. Nah, ini jalan ini. Palapa 10 ini yang katanya pro kontra sama warga di sini, itu sudah ada 3 makam. Termasuk Sudah warga ada ini ya, termasuk Zaman ada warga, masih Aidir. saudara warga Pak Aidir, Pak Iwan, Pak Aidir, kakak iparnya. Dari Palapa 10 sana udah dimakam di situ. Nah, kami sudah koordinasi sama Pak Ketua, sama baik bendahara, tim 7 itu, baik sama Pak Kanu juga, sama Palapa 10, mereka berapa kali pertemuan kami di situ dilawan aja Pak, karena memang kita secara administrasi kita sudah niat pembelian tanah makam, bukan melawan apa ya, wajar sih pro kontra, namanya tempat buang mayat, tapi terselenggara juga itu Pak, artinya nggak ada masalah. Palapa 10 itu ya. Iya, patok makam ada semua di situ. Sampai kalau kita lihat kemarin sama Pak Kaling, sama babin saya Iya. Pak Kaling ya, 3 makam masih udah di situ. Bahkan ada makam baru. Jadi kan, ya itu yang katanya sama warga di sana, seperti yang punya tanah makam itu, dia bilang ini kan warga-warga baru semua Pak, nggak ngerti. Yang taunya mereka kena gosokan, melarang kita, padahal mereka nggak tahu ini prosedur tanah makamnya asli aslinya di mana. Ya artinya berjalan semua Pak. Itu yang kami harapkan di sini, ke tanah itu, tanah makam itu tanah makam kita semua warga Pak. Tolong dukungannya Pak, kalau memang itu jadi ada warga yang musibah mau dimakamin di sana, tolong didukung kita sama-sama lah, baik sama Pak Kalim dan ya kita sama-sama untuk bergerak supaya terjadi nanti dengan sendirinya. Kita apa mau kita pagar apa-apa untuk pengamanan supaya nggak mengganggu yang lain gitu Pak. Apakah karena itu jauh dari kampung Pak, Jauh. jauh dari kampung. Semua menentukan sebelah sana jembatan panjang. Jalannya aja awal dari kampung Pak, kan di situ ada kasih pemerintahan di balai desa situ, dekat situ. Bahkan mereka dia yang greget, udah bayar aja nanti selesai. Kasih pemerintahan di Pajar lalu Panjang, jembatan panjang. Bambu. Bambu itu loh. BT, ada Ya. bambu jembatan lagi. Ada bidan itu Pak Adi. Pak Adi ada Pak bidan itu Pak Adi. Ada bidan. Nah, itu selain bagus hotelnya. Pak Joko sampaikan Pak Joko biar terbukaan kita, kita rapat pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Baitul Salam membicarakan hal yang baik untuk keperluan kita bersama terkait dengan pengadaan tanah makam Bapak Ibu, karena kita memang belum pernah ketemu seperti ini ya sebelumnya. Oleh karena itu perlu informasi terkait pembelian tanah makam kita pahami bersama atau kita ketahui bersama. Yang pertama bahwa pembelian tanah makam itu sudah selesai, jadi legalitasnya sudah ada, sudah kita peroleh berupa sertifikat. Gitu. Nah, sertifikat itu ada di rumah Bapak Sudarjo, Ketua Tim 7. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, karena sudah selesai, maka tentu tujuan dari awal pengadaan tanah makam itu untuk memberi solusi tentang kebutuhan pemakaman
sana itu sudah padat, sudah saya tidak layak lagi lah kalau kita. Sebenarnya bisa, tapi kita mencari solusi untuk di sana segera bisa dioptimalkan, dimanfaatkan. Seperti yang disampaikan Pak Kali, itu memang seperti itu Bapak Ibu. Tim 7 yang dulu diketahui oleh almarhum, diketuai oleh almarhum Bapak Haji Edwin Suryadara. Kemudian meninggal beliau dilanjutkan oleh Bapak Subarjo, Bapak Ibu. Nah ini tujuannya adalah supaya proses pengadaan tanah itu tidak macet, karena dulu sempat macet, gitu. Jadi upaya pengadaan ini sebenarnya cukup panjang gitu, upayanya, energinya juga cukup besar gitu. Oleh karena itu yang sekarang ini sudah terwujud dengan 2000 meter lebih, insya Allah ya Pak Subarjo ya, di sertifikat, ya di pengukuran, kalau di sertifikat sekitar rata-rata 2000 meter ya, tapi kenyataannya lebih insya Allah lebih. Nah harapan tim 7 karena ini sudah selesai, kami bekerja dengan membeli tanah dengan menghimpun dana dari RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, dan RT 14 itu sudah selesai kami tunaikan. Maka harapan kami tim 7 adalah bisa dioptimalkan untuk digunakan begitu, walaupun tadi disampaikan oleh Bapak tadi masih ada polemik gitu. Kita tetap harus upayakan bisa dioptimalkan untuk dimakamkan di sana gitu. Tapi beberapa kejadian yang meninggal dunia belum berkenan ya dimakamkan di sana. Maksudnya dari Pak RT 2 saya dengar ya, dan yang lain-lain insya Allah kita bersama-sama begitu. Karena kalau satu itu menjadi pembuka untuk yang berikutnya gitu. Jadi itu Bapak Ibu, insya Allah sudah clear. Kita juga tidak punya hutang ya Pak Subarjo ya. Nah oleh karena itu yang perlu kita ketahui bersama bahwa rukun kematian di masing-masing masjid itu perlu data warga. Nanti bisa diakses melalui bawah bendahara siapa-siapa yang ikut dan siapa-siapa yang tidak. Bagi yang tidak ikut memang tidak berhak. Ini memang aturannya begitu. Kalau tidak ikut ada surat pernyataan tidak ikut. Dan kalau ingin dimakamkan di sana ada syaratnya juga. Bayarnya 3 juta. Mahal memang. Itu bagian dari yang tidak ikut. Boleh dimakamkan di sana, tapi bayarnya 3 juta. Begitu. Demikian ya. Itu ada beberapa aturan yang kita sepakati di awal. Kemudian harganya Bapak Ibu juga mungkin masih bertanya-tanya dengan luasan 2000 meter itu adalah 325 juta rupiah, dan ini sudah selesai. Itu surat sudah kita terima dan sekarang disimpan di rumah, dititipkan di rumah Bapak Subarjo. Nah terkait itu, yang pertama tadi setiap rumah punya data. Karena kalau nanti yang meninggal ikut ikut pembelian tanah makam di sana akan punya hak. Bagi yang tidak ikut ada pernyataan tidak bisa dimakamkan di sana. Itu nanti diakses melalui bendahara. Yang kedua, karena ini adalah milik bersama dari 1, 2, 3, 4, 5 dan 14 RT 14, maka perlu dibuat koordinasi pada depannya. Memang perlu rukun kematian yang disampaikan oleh Bapak Kali gitu. Jadi supaya ada koordinasi masing-masing pada saat menggunakan tanah itu gitu. Karena ini milik bersama beberapa RT tadi ya, ada 6 RT, maka juga perlu koordinasi supaya saling tahu begitu ya, saling tahu. Siapa tahu nanti ada cek and recheck yang tadi yang kita tidak harapkan, yang tidak masuk di rukun kematian kok bisa dimakamkan di sana misalnya begitu. Kita kan nggak mungkin kalau sudah dimakamkan kemudian di sana, kan tidak mungkin. Nah kita hindari seperti itu. Dan juga
hal ini perlu disampaikan oleh pengurus rukun kematian supaya warganya paham. Ini saya kira belum tentu paham ini. Di setiap rukun kematian warganya itu, wah tiba-tiba kami suruh bayar 3 juta. Nah berat. Nah bagi yang belum paham itu mungkin saat misalnya pengajian dan sebagainya, pertemuan apa bisa disampaikan. Dan ini sudah disepakati oleh semua bapak ibu RT waktu itu dan diketahui Pak Karim dan Pak Lurah. Jadi ini meningkat bersama seluruh warga di RT tersebut. Ini Bapak, dengan demikian kalau ada hal-hal terkait pertanyaan seperti apa dan bagaimana terhadap proses pengadaan tanah pemakaman itu, itulah yang dapat sedikit saya jelaskan. Intinya sudah clear, tinggal proses penggunaan saja. Sebenarnya di awal kita beli itu ya sudah clear ya Bapak ya. Kita tidak ingin beli tanah yang nggak clear sebenarnya, tapi bikin masalah ternyata di perjalanan ada satu yang tadi disampaikan itu menjadi penghambat. Dan itu yang menjadi pemain kunci ternyata. Dia mau provokasi warga ke atas. Ya, itu ya. Ceritanya agak panjang gitu. Insya Allah ya, Pak Asep ya, itu seperti itu Insya Allah. Jadi kalau pertanyaannya dimakamkan di mana, ya Insya Allah udah siap. Ini bersama-sama lah gitu. Ya, Insya Allah masa nggak bisa sih di sana hanya satu RT yang menolak, kita ada 6 RT kan gitu. Bila perlu kita minta mediasi pemerintah ya Bapak ya, gitu. Kita kan bukan ingin apa ya, kita di situ ingin dikembalikan menghadap Allah kan gitu, bukan ingin yang lain-lain gitu. Masa nggak boleh? Semua kan bumi Allah kan gitu. Itu maksudnya tidak adalah penolakan begitu, kecuali misalnya untuk perusahaan yang menghasilkan riba. Ini kan bukan, insya Allah untuk kebaikan. Itu saja Bapak. Mudah-mudahan ini bisa dipahami bersama. Insya Allah dengan demikian ya Pak Haji Munanda ini supaya nggak berlama-lama nanti ini Pak Haji ini berharap pembelian tanah makam terus gitu kan. Kalau sudah kan nanti bisa dikelirkan. Ya kan, jangan sampai terbebani. Pak Subarjo juga demikian, saya juga demikian. Jadi pembelian tanah makam sudah selesai, tanahnya sudah ada, legalisasinya sudah ada, tinggal kita pakai bersama-sama. Bismillah begitu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kali. Bila perlu kita pasang waktu itu ya Pak Kali ya, pasang plat itu bahwa itu adalah tanah pemakaman untuk 6 RT. Nah gitu, jadi kita punya kekuatan. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak, ini kan saya ini terima dana dari almarhum Pak Romadi yang lama ya Pak ya, yang saya gantikan. Itu kalau kira-kira yang sudah ngangsur Pak, karena saya lihat itu ada yang ngangsuran Pak. Nah itu dia berhak ya Pak ya, dimakamkan di sana Pak ya. Lunas. Belum dilunas tapi sudah ngangsur. Dilunasi dulu. Ya, nah, terus yang kedua, kalau misalnya pun nanti dia lanjut saya tagih nih Pak. Nah kami setornya kemana Pak? Ke bendahara. Ke bendahara ya. Haji Munanda untuk Haji Munanda ya sebelah Joko. Ya, terima kasih Pak. Jadi ketika alamatnya nggak tahu boleh tanya. Selama ini kan saya dapat warisan buku Pak. Nah itu ada yang 200, 300. Itu kira-kira sudah berhak belum Pak? Dimakamkan di sana apabila keluarganya meninggal Pak. Iya, mungkin bisa nggak makam di sana? Iya, mungkin maksudnya Pak. Bagusnya diupayakan. Minimal tanahnya terlunasi. Iya. Nah, jadi bahasa ini maaf ya, kita udah seremonial lah ya ngomongnya. Jadi bahasa untuk dimakamkan itu yang ikut beli. iya. Bukan yang rencana beli ya. Kalau belum lunas baru rencana lah. Jadi RT agak tegas juga nggak apa-apa ya? Iya. Ya masih kita selesaikan mau melangkah itu Iya. ya kan. Artinya kalau misalnya
memang kata Bapak belum lunas, artinya belum bisa. Jadi kan saya sampaikan ke warga yang tadinya sudah ngangsur, silakan ngangsur lagi gitu kan. Makanya saya tekannya terus apabila warga ini nanti ngangsur Pak, kami mesti kemana gitu kan. Karena saya pribadi belum tahu nih Pak. Oke, saya rasa itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semuanya. Kemarin itu ada wacana tentang iuran kematian itu Pak yang sudah nunggak dan pemutihan mulai bulan 1 ke depan. Itu kalau setuju gitu yang saya dapat ya. Bapak sudah sempat saya buka di sholat Jumat. Jadi apa betul gitu Pak? Ya, ketuanya Pak. Betul ya. Jadi per 2022 ya, jadi per 2006 ya. Saya banyak tanya soalnya. Jadi yang aku piutang saya juga piutang itu tahu nggak? Berarti yang kedua mungkin nanti gini, walaupun apa datanya itu dari Pak RT, masa saya kalau bisa tim penagihan ya dari masa sudah satu aja nggak apa-apa. Nanti kan ada lucu aja berdua saya kan ada rompinya sama alatnya. Jadi jangan Pak RT muncul lagi kalau bisa lucu gitu. Satu aja siapa misalnya Pak Mali, siapa itu nanti yang koordinasi sama Pak RT, maksudnya gini, Pak RT kan tahu itu ikut sana, itu ikut sini, itu Pak RT yang tahu, jangan Pak RT yang suruh lagi. Ya. Kalau ada petugasan, insya Allah ada nggak perlu bawa rompi itu kan, kalian juga ya Pak RT ada suatu tugasnya juga, nanti kalau perlu Pak RT nggak bawa rompi juga nggak apa-apa. Iya, jadi maksudnya yang lagi kalau taginya, ini ada usulan juga katanya disampaikan juga. Jadi untuk yang nagih itu katanya kalau 10.000 itu Pak D itu 1.500, untuk yang nagih itu Pak D punya usulan lagi disetujui katanya. Nah ini mumpung ada Pak D ya, 15%-nya untuk yang nagih, untuk bensinnya wajar lah gitu ya. Semua itu disetujui. Jadi gini, intinya apapun bentuknya kita musyawarah. Sejelek apapun kalau itu sudah hasil musyawarah bagus bagusnya pokoknya upayakan musyawarah. Saya kan kebetulan sini masih kematian banyak nanya saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdua. Saya sudah tahu Pak RT sudah kan misalnya untuk kematian ke alamat siapa ya Pak yang ke iman siapa gitu tahu kan. Jadi untuk masalah RKM udah clear ya. Alhamdulillah satu suara bendaharanya Pak Riki. Saya itu tuh tugas Pak RT. Masalahnya RT 14 tuh nggak semuanya tahu yang masa terciptain Pak Joko. Itu masih benar Pak RT-nya. Dia ada salah paham dengan. Makanya belum tahu ya kalau Pak RT sampaikan di simpang seo. Jadi yang belum ikut ya berat maka di sana itu lebih berat penyampaian. Ya artinya kan yang belum lunas berarti belum saya Pak ya. Iya, karena begini Pak, progres pengadaan tanah makam itu kan masih panjang. Jadi dana yang disampaikan bukan berarti begini, kan tanahnya sudah ada, supaya ini masuk ini untuk apa ini kan gitu. Nah bisa dikatakan bahwa penyempurnaan fasilitas di pemakaman itu kan masih perlu terus dilakukan pemagaran. Terus misalnya nanti ada tempat untuk nyimpan alat-alat pemakaman, biasanya kan ada di situ alat-alat gali dan sebagainya, dan itulah gitu. Jadi peruntukannya masih banyak, termasuk mungkin nanti pengadaan gapura, nama dan sebagainya gitu. Berarti itu menuju sana itu orang Aspal kita nyebrang dari sebelah itu yang dari Palapa, kalau kita ke kampung kita itu harus nyebrang. Nah itu kalau misalnya warga bertanya peruntukannya, jadi masih banyak. Monggo silakan kalau ada yang mengajak mau melihat di biar kita tahu. Iya. Harus tahu. apalagi ketuanya harus tahu. Biar tahu. Tanya siapa yang mau duluan tanyain. Iya. Gitu Pak. Minimal
perwakilan RT itu ada yang tahu kan. Boleh juga selesai. Iya, minta dukungannya juga Pak. Cerita. Artinya dengan pembelian tanah makam yang bukan bermasalah sih Pak. Ini ada program Pak Julian dari pihak sana. Setelah kita sudah beli, baik Pak Lurah, Pak Kades sana, Pak Kepala Lingkungan, karena ternyata ada sepihak yang dibilangin Pak Kali itu yang tidak terlibat tanda tangan, gitu Pak. Baik, terima kasih Pak karena sudah diajak tahu. Jadi saya ingin merespon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati jemaah rapat Masjid Baitul Salam semua. Mohon maaf sebelumnya. Pertama kali yang ingin saya sampaikan selamat pada Kang Asep atas kepercayaan seluruh warga beberapa RT menganggap Pak Asep mampu untuk melaksanakan tugas kemaslahatan ini. Mudah-mudahan langkah-langkah yang diambil itu akan lancar dan membawa kebaikan untuk kita semua. Amin. Kemudian salut kita sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim 7 Pak ya. 7 atau lebih atau kurang ini tim 7 dan komponen yang lain lah pendukungnya. Selamat, sukses karena sudah mampu melaksanakan amanah dari seluruh warga kita. Sebagaimana kepentingan bersama, kita harus punya tempat pemakaman umum yang jelas untuk warga-warga kita manakala ada yang wafat, supaya kita tidak bingung mau dikemanakan, karena kita solusinya masih menganut pemakaman, jadi nggak dibakar, nggak dianyutkan ke laut, nggak ditanam di tebing. Mudah-mudahan ini sebagai satu solusi yang sesuai dengan syariat. Menjawab tadi dari beliau yang menyampaikan dengan saya, mohon izin Pak, sesuai dengan profesi saya sebagai anggota polisi yang membidangi di bidang hukum di Polda Lampung. Jadi tadi disampaikan bahwa kita sudah punya hak mutlak di situ. Mutlak yang ada dalam urusan kepemilikan, dalam hal ini pengakuan, adalah sertifikat. Sertifikat sudah ada kan Pak? Tinggal difotokopi, manakala tercecer masih ada salinannya, mungkin ditaruh di beberapa tempat supaya aman untuk backup. Maka secara keabsahan kepemilikan, pengakuan hak yang atas nama sertifikat ini diakui sebagai lembaran negara yang sah secara hukum. Kita tidak menganut tentang aturan maunya orang per orang, maka kita sepakati ada aturan hukum, maka aturan hukumnya sudah melegalkan kita dengan kepemilikan, dengan pengakuan ditandai dengan sertifikat, itu kita pertahankan. Manakala ada pihak-pihak yang mempermasalahkan, kita silakan mereka menempuh jalur hukum Pak. Nah, kita nanti akan hadapi itu secara hukum kalau mereka memang keberatan. Tapi kalau secara mau, ya kita jelaskan bahwa masalah ini jelas, legalitasnya ini, aturan umum seperti ini. Kalau dia tidak senang, maka silakan tempuh jalur hukum. Di luar itu kita nggak ladenin Pak. Bahasa kasar Bapak tadi kita lawan tadi, saya setuju. Kalau dia nggak punya dasar atau dalil yang kuat secara hukum, karena hukum inilah yang menjadi patokan kita bersama. Kalau ngikuti maunya orang per orang, nggak selesai urusan ini. Ya, saya maunya begini, Pak Ustaz Indah maunya begini, Pak Gonda maunya begini, lain-lain semua. Saya senang asin, Pak Gonda senang manis. Nah, ini kan Pak Asep senang pedas, tidak akan sama. Jadi kembali lagi ke aturan hukum. Saya tadi begitu mendengar beliau katakan sudah legalitasnya kita sudah sampai di situ, maka saya pikir tidak ada permasalahan.
permasalahan yang perlu kita bulatkan adalah mungkin Pak Asep cuman koordinasi. Tidak ada mungkin kendala, ada waktu di masjid umumkan di masjid, 3 hari ke depan kita akan menagih uang kematian, bapak-bapak tolong dipersiapkan, nanti timnya ABCD kalau perlu tempel di masjid, ada kegiatan di sini umumkan, nggak ada masalah, yang penting koordinasi saja. Mungkin itu Pak bentuk dukungan saya. Manakala ada pihak-pihak yang mempermasalahkan dengan data yang kita punya, maka kita akan jelaskan. Kalau dia masih tidak puas dengan penjelasan kita, kalau dia mau menempuh jalur hukum, maka kita siapkan pembelaannya. Siap. Itu dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Bila itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan dari Bapak AKBP Dr. Hadi Zulkarnain SMK. Jadi masih ada yang lain. Ini Pak, ini asumsi saya ya. Jadi ya, benar apa salah ya Pak? Jadi untuk rukun kematian yang iuran berapa itu khusus untuk perawatan ya kayak kapan segala macam. Maksudnya bukan masalah tanah tadi lain urusan Pak ya. Beli tanah itu. Lain urusannya. Walaupun dia ikut rukun kematian, kalau dia belum iuran di tanah belum bagi di situ. Iya. Ini harus lunas tanah dulu. Iya, berarti lain urusannya. Mungkin kalau udah belum bayar lunas itu nanti di makamnya disebutkan sini masih sini. Kenapa yang kayak gitu? Belum bisa di sana. Bisa di sana, nanti terus bayar ya 3 juta. Sudah 1,5 juta. 3 juta. Kalau belum ikut? Kalau sudah ikut. Iya, kalau nggak ikut. Ini sudah. Tapi kalau yang lunas itu kan 1,5 ya Pak? Iya. Nah itu lah yang sudah 3 juta. Kalau nggak ikut 3 juta. Tapi waktu itu 1,5. 1 kakak 1,5. Tapi kalau ini bukan 100 juta semua. Iya. Iya. Diminta datanya. Jadi ini Pak masukan saya, seandainya tadi kan katanya yang belum lunas belum bisa di sana. Masukan saya gini, kan 1,5. Kemudian keluarga dia ada yang meninggal, dia baru bayar 200. Nah, ini dia boleh dikubur di sana, tapi lunasi dulu ya 1,5 dulu. Itu gimana itu? Tapi kalau lagi kena musibah kasihan juga. Enggak, dia kan baru ngangkut 200.000. Udah ikut tapi belum lunas dari Pak itu, Pak RT ngomong. Keluarga dia ada yang meninggal, dia pengen dimakami di sana. Jadi kan kita belum resmi. Ini dia suruh melunasi dulu yang 1,5 daripada dia bayar 3 juta. Tadi kan itu loh ya. Maksudnya bijakan itu loh. Mana itu prosesnya? Kalau ya udah memang dia sudah masuk, saya kira ya nggak masalah. Kalau masalah ya juga ada toleransi sama yang lain ya. Nggak boleh ya kasih. Yang saya maksudkan di situ dari tim itu sudah diputuskan 3 juta itu yang memang tidak ikut. Jadi walaupun 50.000 tapi sudah ngangsur ini rencana mau beli makam, ya tetap dikasih toleransi. Mungkin nanti malah nggak dikubur taruh depan rumah susah. Atau untuk makamnya kosong nggak ada isinya. Atau bisa juga di backup dari yang penting dia bulanannya lancar ya kan. Artinya kalau bulanan lancar kan silang kematian bisa membackup ya, disilang, disilang dari dia yang penting bisa lancar di rukun kematian. Nah ini saya mau ini masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada bapak-bapak semua yang ikut hadir di rembukan rukun kematian ini. Ini saya sedikit mau melaporkan yang selama keadaan keuangan di rukun kematian Salam ini dibilang mati suri perasaan kematian. Ini ada laporan terakhir yang dalam masuk ke saya itu terakhir masuk ada 1 orang itu di bulan terakhir masuk malah bulan Maret tadi, bulan Maret. Dana yang masih ada di saya ini di
3.999.000. Nah, yang selama ini ada beberapa yang mungkin yang masyarakat dengar itu, mungkin ada beberapa orang yang meninggal itu musibah itu kok nggak dapat itu, ya mungkin itu yang saya tangkap, masih ada beberapa itu. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini memang benar ada beberapa yang memang meninggal, yang termasuk kemarin Bapak Hidayatullah itu beritanya lumayan kencang juga maksudnya. Oh, nggak dapat ini. Sekarang setiap yang ada musibah itu saya selalu tanya, Pak maaf, ya kan ada berita, pasti ada yang nanya ke saya, Pak itu ada yang meninggal. Ya nggak apa-apa, ini cek aja ke bapaknya ke rumah. Ya, karena saya ini kan minim ya, kalau saya mau setiap yang ada yang meninggal saya kasih, setelah dicek dia nggak pernah setor, saya bingung juga mau ngasihnya. Ternyata setelah dicek beberapa orang yang meninggal itu memang nggak ada sama sekali, nggak yang setor ke saya. Walau ada yang setor ke, yang kemarin itu sempat ada ini juga kan, beberapa yang setor ke saya kan. Nah itu yang setor saya cek, oh ternyata nggak ada. Ya saya nggak berani saya mau ngasih, karena kalau logika saya, kalau saya kasih itu yang dia nggak ada setoran, nanti begitu ada yang meninggal yang dia setor, saya bingung mau ngomong dari mana. Itu yang selama ini yang beredar di masyarakat itu, saat ada yang beberapa yang protes lah intinya gitu, kok ini nggak dapat apa itu tunjangan segala macamnya, itu kok nggak dikeluarin ya gitu. Dan selama ini juga saya waktu ada Pak Roman itu saya koordinasi juga, itu gimana Pak? Saya bilang ya dia nggak ada setor, kayak mana ya. Kata Pak Roman ada beberapa yang setornya sedikit ya kasih, tapi nggak full gitu kan. Nah, itu yang kemarin ini di saya itu gitu. Jadi yang mungkin beredar itu takutnya nanti jadi salah paham gitu, takutnya saya kok nggak mau ngeluarin kok ada uang, cuman saya nggak berani keluarin kalau memang yang ada yang nggak setor ke saya. Karena saya selalu ambil bukunya, ada nggak, dan saya cek lagi di buku ini nggak ada. Itu ya apa namanya, selama ini terjadi biar nggak salah informasi lah intinya. Takutnya nanti saya ya mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Nanti Pak Bendahara baru, ini buku yang ada selama ini. Di sini ada laporan terakhir ini ya, buku ininya, buku kas ya. Dan ada yang masuk saya ada di sini semua, nanti tinggal dicek aja. Nah nanti soal teknisnya apa mau ditransfer atau mau cash, tinggal ini aja ya, mungkin itu yang perlu saya sampaikan biar jelas, maksudnya clear, dananya ada berapa biar nanti jelas. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin izin menambahkan Pak, kalau diizinkan seperti tadi kata Pak Jul, dan saya kalau Jumat itu suka ngomongin di sini Pak, jadi diumumkan bahwa besok akan ditagih kembali penagihan lah bahasanya gitu Pak. Jadi kalau diizinkan saya untuk minta fotokopi sertifikatnya, minta ada resmi ini nggak ada gitu. Jadi ketika saya mengumumkan ke masyarakat itu sudah ada tanggung jawabnya, kan selama ini kan belum tahu, kan udah ada sertifikat yang ada fotokopinya gitu. Jadi nanti besok pasti diumumkan di Jumatan, di situ sudah ada, kita udah sah, tanahnya udah ada. Jadi supaya nggak ragu, ya kita akan tagih selanjutnya. Kalau boleh gitu, fotokopi kalau bisa. Terima kasih. Kalau disetujui. Ini Pak sekedar motivasi untuk Mas Asep sama Pak Rizky. Memang benar tadi yang dikatakan benda-bendara.
memang selama ini kan mati suri dari kepengurusan sebuah pusat OSIS juga kan gitu Pak. Jadi apalagi Pak Roman ini kan RT ya, nggak RT dapat ketua mafia kan mana-mana kan, makanya sekarang lebih fokus. Jadi gini Pak, biar nggak mati suri tergantung ketuanya, mau ujungnya tergantung ketua. Ya, hebatnya kalau ketua mau turun langsung terjun langsung masih bisa hidup lagi Pak. Kalau ditanya nggak mau, ya kita langsung datang ke kita gimana bagusnya, ataupun nanti dari 200 kakak itu kita pasang banner namanya satu-satu tiap bulan kan contek, orang tahu semua di sini. Kalau sudah bikin diagram itu ya. Ya, belum sampai, belum sudah bagus. Ketuanya sama. Ya, di sini itu tergantung teknis itu. Iya. Yang ketua itu. Tapi itu lumayan yang belum kan malu juga. Ini Pak ada tinggal monitor. Yang penting kan kami ini sudah tahu bahwa nanti ditanya kuburannya ada kan gitu kan. Jadi butuh fokus ceritanya. Itu aja. Jelas. Insya Allah udah jelas. Alhamdulillah. Mungkin itu aja kan. Terima kasih Bapak-Bapak atas partisipasinya, berbagai kegiatannya pastinya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan pada hari ini nantiasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin karena sifatnya koordinatif tadi dengan begitu salam Pak Subondo selaku humas nanti setiap Jumat untuk dapat mengumumkan jumlah keadaan kas rukun kematian juga. Jadi selalu kita sampaikan, nanti tolong bendahara menyetorkan jumlahnya Pak ya. Keadaan kas rukun kematian kita harus tahu. Jadi ketika ada yang wafat juga kita tidak bilang kita nggak ada hal ininya. Tapi yang paling pasti lagi kita teknisnya tadi kita buat nama-nama yang memang sering rajin nyetor iuran dan seterusnya nanti biar jelas gitu. Jadi ketika dia dapat musibah kita jadi nggak kesalahan. Karena kadang-kadang kita yang jadi ketempuhan gitu. Karena mereka juga kena musibah, nggak mungkin kita tanyakan ini dan itu kan. Kita hanya bisa membantu dan seterusnya. Tapi kalau dia tidak masuk, itu konsekuensinya ada di situ gitu. Kalau buku kan ada Pak ya, buku segala macam. Kemudian kami juga di Baitul Salam menyediakan loket rukun kematian setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat silakan Mas Asep menugaskan Pak Mali atau siapa yang bisa standby di masjid. Jadi setelah sholat Jumat kalau ada jemaah yang langsung mau bayar rukun kematian kita standby di sini gitu. Jadi posisi ramai masjid ini kan Jumatan. Jadi ketika Jumatan kita sudah ada loket iuran rukun kematian seperti itu. Kita bisa mulai Jumat ini insya Allah. Ya, kita koordinasi. Dan itu Bapak, sekali lagi Pak ya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak semua, Bapak Haji, Pak Lingkungan, Bapak RT, seluruhnya, Pak Haji Subarjo dari Liman, insya Allah. Pak Bagio ya, Pak Sugio, Pak Bagio, insya Allah, Ibu-ibu, hari ini sudah sampai jam 10. Marilah kita akhiri pertemuan kita ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya Pak, sebentar ya. Iya Pak. Sebentar. Sudah di luar ini ya, enggak salah. Salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disyukur kita adakan hadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana saat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi nikmat pada kita sehingga saat ini bisa kumpul di tempat yang sangat indah ini. Salawat salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita nantikan syafaatan besok di yaumil akhir Allahumma. Ini ada yang mau kita sampaikan kepada semua jamaah yang ada di sini. Kita bersyukur apalagi untuk masjid Baitul Salam ini karena ini kabar gembira. Apa kabar gembira? Yaitu bahwasanya mungkin Pak RT sudah dikasih tahu sama Pak Darwis, Pak Ali sudah dikasih tahu sama Pak Darwis, Pak ini mungkin sudah dikasih tahu sama Pak Darwis. Belum tahu. Saya kasih tahu. RT belum. Pak Kaling belum. Nah, berarti Pak Darwis tadi, ya kan? Aku bilang sama tadi katanya Pak, ini sudah Pak RT sudah, Pak Kaling sudah, Bapak dengar sendiri lah. Enggak, tadi kalau Pak RT belum. Karena Pak Darwis kasih tahu Pak Kaling kan Pak Kaling kata Pak RT tadi. Jadi Pak RT besok kalau ada tamu,
besok Udah tahu Pak RT tadi. Yaitu Yang tadi. jamaahnya Pak Gubernur. Hadiah gerak yaitu dakwah 40 hari. Sekarang sudah dapat 2 masjid di Wai Kadis. Jadi besok pagi mau masuk ke sini. Yang harusnya sini bukan jatah sini, yaitu jatah Masjid Nurul Iman. Karena Masjid Nurul Iman tempat parkirnya tidak mencukupi, maka dia minta dialihkan yang bisa untuk tempat parkir mobil yang waktu kemarin itu 8 bahkan sampai 9. Nah itu maka sini yang luas, maka di cancel dari Nurul Iman ke Baitul Salam. Nah jadi rombongannya juga banyak. Rombongannya banyak. Termasuk orang yang dari sini yaitu Pak Sunar gabung sana sudah ke masjid. Harusnya saya juga gabung karena kemarin di sana amirnya Pak Super. Nah, jangan ikut ini dulu, bisa ikut hari Jumat aja karena ini sudah banyak jamaahnya. Yuk apa-apa. Jadi besok memberitahu kepada seluruh yang ada di sini besok masuk ke sini. Tapi sebetulnya Pak Darwin yang ngasih tahu ini dengan jamaah karena dia keponakannya yang gabung sana sudah ngobrol sama Pak Darwis gimana gini udah sana siap dia bilang gitu. Maka saya tadi ke sini bulan di sini sama Pak ini ya ngobrol sama Pak Darwis sudah kasih tahu ini. Nah itu maka saya juga tadi mariban di sana gabung sana isaan di sana baru dari sana langsung ke sini. Sini udah mulai terus intinya besok mau masuk ke masjid Baitul Salam. Besok itu jam berapa Pak? Ya. Besok itu jam berapa? Besok itu biasanya pagi itu kemas-kemas nyusun terus makan pagi dulu. Habis makan pagi biasa jam 7 nanti sampai sini mungkin jam 8 sampai jam 9. Berarti itu langsung Pak Gubernurnya Pak? Langsung Pak Gubernur enggak Pak. Timnya dulu. Hari dinas. Jadi mungkin malamnya. Mungkin jadi jamaah beliau. Jadi Pak Gubernur kita cuma acara juga ini. Kira-kira mana yang pakai Pak Gubernurnya? Kalau minggu kemarin dari pagi. Hari Sabtu. Masalah gini Pak, kita kan memang punya rencana dari 3 bulan yang lalu. Kita kan ada LPAR, lumbung pahala riba. Kita udah ada dana 17 juta. Jadi siapa yang minjem itu tanpa bunga, kita udah ada dari majlis ini. Rencananya untuk yang Mas Mika nanti Bapak Gubernur, Bapak Isra Miraj. Kalau Bapak Gubernur mau ke sini, nanti kita Isra Miraj bisa kita ajukan kalau dia malam ini aku di sini, kira-kira. Kita bisa adakan dedaan Isra Miraj, biar dia meresmikan. Nanti kalau mau ada ini, pokoknya saya hanya suruh kasih tahu sama jamaah sini, bahwa sini besok jadi masuk ke masjid. Mungkin Pak Gubernur bisa malam bisa juga siang. 3 malam. Enggak seperti yang itu kemarin tuh ada yang 5 hari, 4 hari. Oh itu yang baru tuh. Nah ini enggak. Dalam 3 hari. Nanti Pak Gondok sama timnya inilah cari info Pak. Kalau tadi begini Mas Taufik, jadi kita ikut suami itu jadwal Pak Gubernur kawan misalnya beliau kapan tujuan kita buat jadwal, misalnya kapan sedih Pak, misalnya gitu di bulan ini. Maksudnya kalau kita dapat dari tim, Pak Gubernur mau di sini malam ini, kita langsung ada dadaan aja. Dia bisa meresmikan maksudnya itu, kita dadakan aja suami rotnya. Oh bisa, yang pentingnya dipahami di sini. Oh iya. Jadi membahas Ngobrol kesempatannya gitu kan. Kalau pas lagi di sini ya. Iya. Langsung cepat tiba-tiba cepat gitu. Insya Allah dia itu rombongan tidak membebani masyarakat. Jadi masak sendiri. Nah, semua masak sendiri. Yang penting nanti warga bisa berame-rame untuk bersama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan itu Allah meridhoi daripada semua amal kita. Nabi saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi.